Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Nah, hari ini kita akan belajar tentang transistor fundamental. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu mengetahui dengan tepat bagaimana variasi arus current gain, kemudian efek dari current dan juga temperatur, apa itu load length, saturation point, cut-off point, dan hard saturation, bagaimana cara menentukan parameter-parameter pada rangkaian emitter bias, serta parameter pada rangkaian LED driver. Nah, yang pertama variation in current gain. Nah, current gain itu pada transistor itu biasa disimbolkan dengan beta DC atau juga di beberapa sumber itu ditulis dengan HFE gitu. Nah, 3 faktor yang menyebabkan current gain tersebut berubah itu ada 3. Yang pertama adalah penempatan transistor. Ketika kita tempatkan transistor tipe yang sama, tapi tempatnya berbeda, itu menghasilkan current gain yang juga berbeda. Jadi kalau tipenya sama, tapi kita pindahkan transistor, itu bisa menghasilkan current gain yang berbeda. Kemudian arus kolektor, dan yang terakhir adalah temperatur. Nah, ini adalah efek of current and temperature. Jadi ini perbedaan arus dan juga temperatur. Nah, kalau kita lihat, di sini, ketika temperaturnya 25 derajat, current gain-nya itu sebesar 50. Garis yang kedua. Pada arus kolektornya itu 0,1 mA. Nah, selanjutnya naik lagi sampai dia itu ada perubahan, titik saturasinya itu ada di 10 mA dan juga current gain-nya itu sekitar 100. Selanjutnya dia turun kembali pada current gain-nya itu 200. Arus kolektornya 200 dan current gain-nya itu ada di bawah 20. Current gain-nya itu di bawah 20 kan? Jadi di sini dia turun. Current gain-nya itu di bawah 20, sedangkan arus kolektor atau current kolektornya itu ada di 200. Jadi di sini tertulis, it also notice that effect of temperature. When temperature increase, the current gain is increased over most of the current range. Jadi kalau temperaturnya meningkat, maka current gain-nya juga meningkat ya. Ini negatif 55, dia cuma 30, ketika 25 dia 50, ketika dia 100, ketika dia 125 derajat Celcius, dia 70. Cuma diperhatikan bahwa semakin tinggi temperaturnya juga bukan berarti semakin baik karena current gain-nya meningkat, tidak. Coba kalian lihat bahwa titik saturasinya juga dia tidak, arus kolektornya juga dia tidak bisa lama gitu. Jadi kayak kabel, kalau kalian dia kabelnya pendek, ketika kalian beri arusnya sangat besar, maka dia sangat lebih cepat panas gitu kan. Arusnya itu cepat dia mengalir tapi cepat panas, ya kan? Tapi kalau misalnya lebih panjang, tidak terlalu panas tapi arusnya itu bisa lebih lama mengalir gitu. Jadi kalau yang ini sangat panas tapi saturasinya cuma sampai di sini. Sekitar 8 lah kita katakan. Tapi kalau 25 dia saturasinya dia masih bisa terus lebih lama, arus kolektornya mengalir pada kolektor di titik 10 gitu, di saat 10 mA gitu. Kalau di lebih tinggi temperaturnya maka dia tidak sampai 10 mA, dia sudah saturasi, sudah mulai turun lagi dia. Nah, ini adalah load line. Seperti pada materi sebelumnya, koneksi common emitter biasanya disebut sebagai basis bias, yang berarti mengatur nilai arus basis yang fix gitu ya.
Jadi common emitter biasanya disebut sebagai basis bias. Nanti kita akan selalu mencari namanya VCE atau common emitter. Nah, menggunakan persamaan sebelumnya kita dapat mendapatkan nilai IC dan VCE. Nanti kita akan selalu IC dan VCE. Kedua nilai ini mewakili satu titik dan kurva karakteristik untuk menentukan wilayah operasional transistor. Wilayah ini biasa disebut dengan question point atau titik key. Ini adalah load line. Oke. Kita dapat menentukan key atau titik key dengan menggunakan solusi grafik load line. Jadi, yaitu dengan kita bandingkan nilai IC dan VCE. Dengan menggunakan aproksimasi kedua ya, kita bisa dapat IC dan VCE. Kalau misalnya dengan menggunakan aproksimasi pertama, itu hasilnya tidak akan bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, apabila kita membuat suatu kurva di antara dua persamaan tersebut, kita akan mendapatkan load line yang ditampilkan pada kurva yang ini. Oke, ini adalah kurva antara IC dan juga VCE. Titik temu antara IC dan VCE itu merupakan key. Slope-nya bisa dihitung dengan rumus ini. Kolektor resistan itu adalah 1/RC. Nah, ini ada contoh soal dan sudah dibahas. Kalian bisa lihat di video yang ada di deskripsi. Kemudian titik saturasi. Titik saturasi merupakan titik di mana garis beban memotong daerah saturasi kurva kolektor. Jadi, kalau misalnya di sini itu titik saturasinya. Setelah itu dia tidak bisa nambah. Akan terjadi jika resistansi RB terlalu kecil, sehingga terlalu banyak arus kolektor dan tegangan kolektor emitornya turun sekitar 0. Dengan kata lain, ketika RB sangat kecil, IC besar sekali, maka VCE-nya sama dengan 0. Mewakili arus kolektor maksimum yang mungkin untuk rangkaian. Ketika transistor jenuh, peningkatan lebih lanjut dalam arus basis tidak menghasilkan peningkatan lebih lanjut dalam arus kolektor. Jadi nanti bisa kita tahu bahwa I saturasi itu, IC saturasi sama dengan VCC dibagi dengan RC dalam satuan ampere. Cut off point itu apa? Cut off point itu adalah titik temu antara daerah cut off region dengan juga kolektor. Dapat kita lihat bahwa cut off point give information the maximum possible VCE for the circuit. Jadi cut off point itu merupakan titik maksimum VCE yang mungkin dalam suatu sirkuit. Karena cut off current itu sangat kecil, kita dapat menggunakan aproksimasi cut off sebagai titik terendah dari load line. Karena tidak ada arus yang melewati kolektor resistor atau RC, kita bisa bikin cut off itu sama dengan VCC. Nah ini ada contoh soal, nanti bisa dibahas sendiri. Solusinya juga sudah ada. Kita boleh bahas sekilas lah ya. Ada dua sirkuit yang sama, hanya perbedaannya adalah si VCC-nya. Kalau ditanya berapa titik saturasi dan cut off-nya, tadi kan kita sudah tahu ya kalau titik saturasinya itu bisa kita bikin di sini rumusnya VCC dibagi RC, dan juga kalau VCE itu sama dengan VCC. Berarti kalau yang pertama gitu kan, I saturasi kan VCC dibagi RC. Berarti 30 dibagi 3 kilo ohm sama dengan 10 mA. Cut off-nya sama dengan VCC. Berarti kalau 30 di sini 30. Maka dia akan mengalami saturasi sekitar 10 mA. Gitu. Jadi kalau misal kita bikin kurva ini, sebenarnya coba perhatikan line saya ini seperti ini. Atau kita bisa buat sebenarnya itu gini. Yang pertama kan, cuman dia buat di sini adalah titik saturasinya. Di sini 10 mA, di sini 30 volt. Ini VCE. Sedangkan ini adalah IC. Untuk gambar B, saturasinya 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 kilo ohm, berarti cut off-nya itu adalah 9 volt. Di sini. Load line curve shows by changing the collector supply voltage while keeping the same collector resistance produce two line of same slope but with different saturation and cut value. Jadi
kita bisa mengubah load line-nya itu dengan cara mengubah supply tegangan kolektornya, sambil juga memelihara atau menjaga resistansi kolektornya itu dapat dipelihara oleh dua line tersebut. Selanjutnya itu bisa juga dari soal yang ini, gitu. Di sini plot line kita dapat menggunakan dengan rumus yang tersebut. Coba tentukan IB-nya, IC. Jika current gain-nya itu adalah X untuk nilai Q-nya gitu, itu bisa dikembangkan sendiri. Ini ada salah satu contoh soal hampir mirip dengan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya di video, sama persis hanya beda di angka. Cuma saya ingin fokus pada titik ini. Key point itu bisa di mana saja, bisa di sini QH, di Q dan di QL. Tapi di mana yang paling di mana titik operasi key atau yang paling baik? Yaitu ada di kira-kira antara tengah-tengah titik, di tengah-tengah nilai dari si VCC. Gitu, itu paling baik. Kalau di sini masih dia terlalu cepat, nanti outputnya pasti masih sedikit ada noise atau cacat. Juga dibandingkan sini. Jadi titik key yang paling baik itu adalah di tengah-tengah nilai VCE, ya kan? Berarti kalau titik saturasi di sini adalah kan sama dengan VCC, maka setengahnya kira-kira ya 6 kalau dihitung-hitung, bukan berarti harus pas 7,5 ya, tapi di antara setengahnya gitu. Begitu juga yang ini, di antara nilai titik saturasi maksimumnya. Berarti di Q di sini gitu. Oke, check your understanding, nanti bisa dikerjakan soalnya dengan menggunakan aproksimasi 1 dan juga aproksimasi 2. Nah, hard saturation. Hard saturation itu merupakan operating transistor in saturation region under all condition by selecting a base current resistance to produce current gain 10. Jadi kalau kita ingin menghasilkan suatu current gain yang sampai dengan nilainya 10, oke, itu sudah termasuk hard saturation. Dan juga yang kita ubah itu apa supaya bisa menghasilkan current gain 10? Base current resistance. Udah itu. Itu saja dia. Nah, kita masuk ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian emitter bias. Kalau pada rangkaian sebelumnya, sudah resistornya itu kan ada di basis. Nah, kali ini resistornya itu kita pindahkan dari basis ke emitter. Titik key dari rangkaian baru ini akan bekerja secara baik. Nah, ketika current gain-nya itu berubah dari 50 ke 150, titik key akan menunjukkan hampir tidak ada perubahan di sepanjang load line. Jadi current gain-nya berubah, tapi sebenarnya kalau di kurva tidak menunjukkan perubahan gitu ya. Di kurvanya tidak menunjukkan perubahan. Nah, the base supply voltage is now applied directly to base. VBB is now between base and ground. Jadi dia VBB langsung di antara base dan ground ya. The emitter is no longer grounded, so emitter voltage is VE sama dengan VBB dikurang VBE. Di sini ada catatan jika VBB itu 20 kali VBE, maka kita menggunakan ideal approximation atau aproksimasi 1 lah ya. Itu akan lebih akurat. Tapi kalau misalnya dia nilai VBB itu lebih kecil dari 20 kali VBE, maka kita bisa menggunakan aproksimasi kedua. Nah, kita coba kasih contoh ya. 20 kali VBE, maka 20 kali VBE. VBE itu kan adalah 0,714 volt. Jadi kalau misalnya ada suatu rangkaian emitter bias, VBB-nya itu masih 5 volt, maka kita menggunakan dua aproksimasi kedua. Tapi kalau misalnya VBB-nya itu sudah 15 volt, maka kita menggunakan aproksimasi pertama atau aproksimasi ideal. Seperti itu ya. Oke, ini contoh soal. Tentukan titik key pada rangkaian emitter bias berikut. Nah, ini tadi ya bedanya kalau di rangkaian sebelumnya itu ada di sini resistor, sedangkan kali ini di rangkaian emitter bias, resistornya dipindahkan ke emitter, sehingga emitter tidak langsung digroundkan seperti sebelumnya, namun sudah melalui rangkaian di sini resistor kemudian digroundkan. Kita sudah temukan solusi dari pertanyaan ini pada video yang saya sudah taruh pada deskripsi.
Kemudian ini udah jawabannya. Nah, minor effect of current gain on collector current ini ini tidak terlalu jauh berbeda dari konsep sebelumnya ya. Kalau emitter itu adalah pemancar, ini adalah pengumpul, dan juga ini adalah basis. Pemancar itu sama dengan kolektor ditambah basis gitu. Nah, IB itu kan sama dengan IC dibagi dengan current gain-nya. Nah, kemudian kalau saya mau turunkan lagi, IC itu sama dengan ini, jadi kalian bisa turunkan. Nah, IE itu dikatakan dengan koreksi faktor atau faktor koreksi, dan itu menunjukkan bagaimana IC itu berbeda dengan IE. Nah, ini ada contohnya. Ini sama seperti yang sudah kita kerjakan pada slide-nya ya, cuma hanya perbedaan gambar, bahwa di sini ada RC, di sini ada RE tanpa RB. Ini 5 volt berarti kita menggunakan aproksimasi kedua. Nah, yang terakhir adalah LED driver. Nah, sama seperti ini yang pertama, tapi di sini kita tambahkan sebuah LED gitu. Jadi ketika switch-nya itu kita buka, maka IB0 yang artinya dia berada pada titik saturasi. Tapi ketika switch atau saklar kita tutup, maka transistor akan berada pada titik hard saturation. Ketika VCC muncul, karena kita koneksikan juga dengan 1,5 kilo ohm dan juga LED, 1,5 dan juga LED, kita dapat mengabaikan voltage drop across LED-nya ya. IC idealnya 10 mA, tapi karena kita asumsikan 2 volt yang melewati LED-nya tersebut, maka nanti kita akan peroleh 13 volt yang melewati ini 1,5 kilo ohm itu. Sehingga nanti kita peroleh IC-nya itu adalah 13 dibagi 1,5 sebesar 8,67 mA. Oke, jika kita ingin mengubah LED, arus LED, maka kita dapat mengganti RC atau VCC-nya. Sudah. RB-nya itu dibuat 10 kali lebih besar daripada RC untuk membuat sirkuitnya pada titik saturasinya, sehingga dia dapat ditutup. Nah, pertanyaan yang berikutnya, nanti di sini kita lihat gambar, sama seperti yang tadi ketika ini switch, IE sama dengan 0, yang artinya pada cutoff ini sudah sama seperti yang tadi ya. Hanya saja bedanya sama yang sebelumnya, di sini dia ada hambatan, kalau yang ini tidak hambatan. Kalau pada saat ini ya, kalau kita ingin menentukan atau mengubah-ubah arus yang pada LED, kita yang ubah itu adalah RC dan VCC. Nah, kalau yang ini, yang kita ubah itu yang mana? Yang kita ubah itu adalah RE dan juga VBB. Selanjutnya ada contoh soal. Kita ingin melewatkan arus pada LED sebesar 25 mA. Nah, tentu ketika saklar ditutup, tentukanlah apa yang dapat kita lakukan. Ya, karena di sini tidak ada hambatan, maka yang kita bisa ubah adalah ini VBB atau si RE. Kita naikkan si VBB atau kita turunkan si RE. Dan jawabannya sudah ada di pembahasan soal video sebelumnya, atau yang bisa kita cek di kolom deskripsi video ini. Demikian, ini solusinya. Ini adalah salah satu check your understanding. Demikian perkuliahan hari ini. Tetap semangat untuk persiapan UTS-nya. Semoga kalian semua sehat-sehat dan juga semakin giat belajarnya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.